Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat belajar, kembali lagi di channel Matematika Math is Fun. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan kuartil dari data tunggal. Nah, kalau untuk mencari kuartil data tunggal itu hampir sama seperti median. Kalau median berarti membagi data menjadi 2 sama banyak, sementara kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak, atau sama banyaknya sesuai dengan urutan. Nah, untuk mencari letak kuartil, ini rumusnya. Kuartil I ini berarti dia, kalau untuk kuartil itu ada 3, kuartil 1, 2, dan 3. Berarti ini tergantung kita mau mencari kuartil berapa. Datum ke I per 4 dikali N tambah 1, di mana N itu adalah banyak datanya. Nah, sebagai contoh, tentukan nilai kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data di bawah ini. Kuartil bawah itu sama dengan kuartil 1. Kuartil tengah sama dengan kuartil 2. Dan kuartil atas sama dengan kuartil 3. Nah, di sini datanya 3, 8, 7, 9, 10, 7, 11, 8, 11, 7, 11. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 bilangan, 11 data. Nah, untuk menentukan kuartil, kita harus mengurutkan dahulu dari data yang bernilai rendah ke data yang bernilai tinggi. Nah, kita urutkan dulu. Di sini berarti 3, kemudian 7-nya 1, 2, 3, ada 3, 1, 2, 3, kemudian 8-nya 1, 2, 8-nya 2, 9-nya ada 1, 10-nya ada 1, 11-nya ada 3. Kita hitung, apakah sama ini tadi ada 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ya. Nah, kita mau mencari kuartil bawah, berarti kita akan mencari nilai dari Q1. Nah, boleh kita copy aja ini. Nah, di sini baru letaknya yang kita tentukan. Letak dari Q1 adalah datum ke I per 4 kali N tambah 1. Oke, kita ratakan dulu. Nah, di sini karena yang mau dicari itu adalah kuartil 1, maka I-nya kita ganti dengan 1. Datum ke di sini juga 1. Nah, N-nya itu adalah banyak datanya tadi ada 11 ya. Semua bilangan ini ada 11, maka di sini kita ganti jadi 11. Nah, tinggal kita hitung. Berarti datum ke 11 tambah 1 itu adalah 12. Maka letak Q1 itu berada pada datum ke 1/4 dikali 12, berarti hasilnya 3. Nah, datum ketiga lihat. Nah, yang sudah diurutkan ya, yang kita lihat 1, 2, 3. Nah, berarti di sini dia, di data 7. Maka Q1-nya kita copy ya, ini kita hapus letaknya. Maka Q1-nya sama dengan 7, maaf, 7 ya, karena urutan ketiga adalah 7. Nah, jadi ini adalah nilai dari kuartil 1. Nah, begitu juga untuk mencari kuartil 2. Kita cari dulu letaknya. Letak dari kuartil, berarti ini kita ganti menjadi 2. Ini juga kita ganti menjadi 2. Nah, ininya tetap ya, banyak bilangannya tetap, banyak datanya tetap 11. Nah, tinggal kita hitung hasilnya. Berarti ini kali 12. Nah, berapa hasil kalinya ini? Berarti datum ke 2/4 kali 12 ini 3. Berarti datum ke 6.
Ya kan? 12 sama 4 ini bisa kita bagi jadi tinggal 3. 2 kali 3 itu 6. Maka Q2-nya adalah data yang terletak pada urutan yang ke-6. Nah, mana urutan yang ke-6? Coba kita lihat data yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia. Maka Q2-nya adalah 8. Inilah kuartil 2-nya bernilai 8. Nah, sekarang kita cari nilai dari kuartil 3 lagi ya, kuartil atas. Nah, sama seperti tadi, berarti kita mencari 3, ini diganti 3, ini diganti 3. Oke. Ini berarti jadi 12. Ini menjadi 9. Nah, data yang ke-9. Maka kita lihat lagi di urutan tadi. Q3-nya berarti adalah data yang ke-9. Nah, lihat data yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti Q3-nya bernilai 11. Nah, inilah nilai dari Q3-nya. Nah, mudah kan untuk mencari nilai kuartil 1, 2, dan 3-nya? Yang penting kamu harus teliti. Nah, ini tadi kan nah, tadi letak kuartil 1, 2, dan 3-nya berupa bilangan bulat ya, 3, 6, 9. Nah, bagaimana jika tidak bilangan bulat? Nah, contohnya seperti ini. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut ini. Nah, ini datanya sudah kita urutkan ya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 data ya. Maka N-nya ada, N ini maksudnya banyak bilangannya ya. N ada 13. Nah, kita mau mencari kuartil satunya. Oke, kita tulis di sini aja. Kuartil 1 berarti sama dengan datum ke 1/4 kali N tambah 1 ya. N-nya tadi 13. 13 tambah 1. Nah, ingat rumusnya ya, rumus tadi. Nah, ini. Kemudian kita hitung. Jadi datum ke 13 tambah 1 itu adalah 14. Setelah kita bagi, maka hasilnya itu datum ke 3, 2/4 atau 3/1/2. Ya kan? 3/1/2. Nah, di sini kan 1/4 dikali 14 itu 3/1/2. Nah, bagaimana jika seperti ini dia tidak bilangan bulat? Artinya apa? Kuartilnya data terletak di antara urutan. Nah, lihat dulu di sini ya. Urutan ketiga, dan keempat. Nah, setelahnya. Nah, jadi kalau dia tidak pecahan, artinya kita lihat dulu yang di depan bilangan bulatnya itu yang ketiga, maka setelah itu adalah bilangan 4. Misalnya nih, kamu ketemu 5/1/2. Maka datanya terletak di antara 5 dan 6. Nah, berarti Q1-nya, ini baru letaknya ya. Nah, ini baru letak. Nah, Q1-nya itu cara menghitungannya setengah dari, dari datum ke, sini tunggu, datum ke, kita ambil di sini, urutan ketiga, berarti X3. Ditambah urutan ke
4. X 4. Nah, tinggal kita tambahkan. Nah, di sini urutan ketiga. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Berarti dia ada 3. Nilainya adalah 3. Dan urutan keempat. Di sini 3, berarti sini 4. Berarti juga 3. Nah, tinggal kita jumlahkan. Di sini kali 6. Maka Q3-nya bernilai 3. Nah, Q1-nya bernilai 3. Nah, jadi begitu kalau dia letaknya itu, ini baru letak tadi ya, letaknya itu tidak bilangan pecahan letak. Kita perbaiki dulu biar tidak keliru. Sini juga letak. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba untuk Q2. Ya, kita coba, kita copy aja ini biar lebih cepat. Q2 berarti datum ke 2/4. Ini tetap ya. Jadi di sini Q2. Di sininya ganti 2. 14. Nah, di sininya juga 2. Nah, ini 2/4 kali 14. Berarti ini kan setengah kali 14 dapat 7. Nah, di sini ketemunya bilangan bulat ya. Nah, kalau dia bilangan bulat, sama seperti yang tadi. Nah, kita lihat aja. Urutan Q2-nya itu adalah datum ke 7. Berarti data ke 7. Berarti kita tidak butuh ini. Lihat, urutan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata urutan ke-7 itu adalah 6. Nah, ini adalah nilai dari kuartil 2-nya. Nah, sekarang kalau kuartil 3. Kita copy ini. Paste lagi. Kuartil 3. Berarti sini ganti jadinya 3. Ini tetap ya. Nah, di sini gantinya 3. Sini 3. Oke, di sini 3. Nah, ini 3/4 kali 14. Berarti 14, ini aja bagi 2, 3/2 kali 7. Berarti 10, 1/2. Ya kan? 3 kali 14 aja itu 42. Berarti 10, 1/2. Artinya apa? Terletak di antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, sama seperti mencari kuartil 1 tadi. Kita lihat data urutan ke-10 dan ke-11. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini data 10, ini data 11. Berarti sama-sama 7 ya. Nah, di sini kita ganti ini data ke-10. Ini data ke-11. Nah, karena nilainya sama-sama 7 ya dah. Tinggal kita masukkan. Ini tidak ada. 7. Di sini juga 7. Berarti Q3-nya di 14. Maka dibagi 2 hasilnya adalah 7. Maka kuartil 3-nya bernilai 7. Nah, ini dia. Nah, mudah kan cara mencari kuartil 1, 2, dan 3 pada data kelompok? Nah, biar kamu lebih paham lagi, silahkan kerjakan soal-soal statistika yang mencari kuartil ya. Selamat mencoba dan jangan pernah menyerah untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.